Ya, berjumpa kembali dengan kami. Sekarang kita sudah sampai di Keluaran. Ya, Keluaran 1. Diambil materinya dari kitab bergambar anak. Nanti dibaca. Budak untuk Firaun. Yusuf dan saudara-saudaranya telah meninggal semuanya, tetapi anak-anak bangsa Israel banyak sekali. Seorang raja yang baru memerintah di Mesir. Lihatlah, katanya, kata rakyatnya. Jumlah bangsa Israel begitu banyak. Jika terjadi perang, maka bisa bergabung dengan musuh. Mereka bisa berbalik melawan kita. Maka mereka menempatkan para pengawas budak atas bangsa Israel. Mereka membuat bangsa Israel harus bekerja keras. Lalu Firaun memberikan perintah, buang tiap bayi laki-laki mereka di sungai Nil. Tetapi biarkan bayi-bayi perempuan tetap hidup. Sudah. Kita akan lihat ya apa ini berhubungan dengan Injil. Seperti biasa, Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya di perjanjian lama dengan sempurna. Harusnya kita manusia yang menuruti perintah Allah. Sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem, dia ditangkap, dihina, dipukul, disiksa, dan disalibkan. Harusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapaknya. Dia mati di kayu salib, dikubur 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena dia bukanlah seorang penjahat melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang berdosa. Jadi kita orang berdosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Kemarin kita sudah belajar ya dari Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Kita belajar bahwa rencana Allah tuh nggak mungkin gagal, ya. Kalau Tuhan udah bilang apa, ya itu pasti terjadi. Nah, Keluaran 1, Yusuf dan saudara-saudaranya telah meninggal semuanya, tetapi anak-anak bangsa Israel banyak sekali. Ya, Tuhan pernah janji sama Abraham bahwa keturunannya akan banyak. Nah ini dari keturunan jasmaninya aja sudah banyak. Belum nanti digabung dengan keturunan rohani yang punya iman sama dengan iman Abraham, tambah banyak lagi. Yusuf dan saudara-saudara telah meninggal. Itu di Kejadian 50. Yusuf meninggal di umur 110 tahun. Ini 110 tahun. Sebelum meninggal, Yusuf berkata sama saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi si Yusuf ngingetin ke saudara-saudaranya bahwa kamu di Mesir itu hanya sementara. Ngerti nggak? Ya, kita punya tanah, kita punya negeri yang dijanjikan tuh Tuhan. Ini
pertama kali dijanjikan Tuhan di Kejadian 15 kepada Abram. Ya, Kejadian 15 ayat 13. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri, itu di Mesir, yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Jadi Israel itu akan diperbudak orang Mesir selama 400 tahun. Ya. Nah, seorang raja baru memerintah di Mesir. Jadi pergantian tahta, rajanya ganti baru. Lihat, katanya kepada rakyatnya, jumlah bangsa Israel begitu banyak. Jika terjadi perang, mereka bisa bergabung dengan musuh. Mereka bisa berbalik melawan kita. Raja yang ngomong gitu tuh. Kan waktu itu kan orang Israel sudah banyak loh. Ya. Nah. Maka mereka menempatkan para pengawas budak atas bangsa Israel. Mereka membuat bangsa Israel harus bekerja keras. Lalu Fir'aun memberikan perintah, buang tiap bayi laki-laki mereka ke sungai Nil, tapi biarkan bayi perempuan tetap hidup. Karena dia lihat rakyatnya banyak, bangsa Israel perbudak oleh Mesir. Ini sesuai dengan di Kejadian 15, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Kenapa kok mereka diperbudak? Ya. Kan ingat bahwa Mesir itu hanya tempat sementara. Itu tempat asing. Bangsa Israel punya tanah perjanjiannya sendiri, yaitu di Kanaan. Nah, mereka pindah ke Mesir. Terus Yusuf mati, mereka beranak cucu. Akhirnya mereka keenakan tinggal di Mesir. Mereka lupa kalau mereka punya tanah perjanjian di Kanaan. Akhirnya Tuhan membuat mereka diperbudak. Ada raja baru. Raja yang lama senang sama Yusuf. Ini raja baru. Mereka diperbudak supaya nggak lama mereka pindah. Gitu. Lama-lama kan mereka capek tuh diperbudak terus. Akhirnya mereka pindah. Ya. Di sini dikatakan buang bayi laki-laki mereka ke sungai Nil. Kenapa kok bayi laki-laki dibuang sedangkan bayi perempuan dibiarkan tetap hidup? Karena lelaki itu kan makhluk yang kuat. Mereka bisa berperang, mereka bisa membela bangsanya. Tapi perempuan tuh lemah, jangan dimatiin. Kita bisa buat mereka jadi budak. Jadi yang perempuan tuh budak, yang laki-laki dibuang ke sungai Nil, kata rajanya. Sekali lagi di sini Tuhan menggenapi rencananya. Tuhan menggenapi janjinya. Ya tapi dengan berbagai cara, dengan kesengsaraan, dengan penderitaan. Kenapa kok dengan penderitaannya? Karena emang orang Israel lupa berdosa, dia lupa sama janji Tuhan. Jadi kan kemarin kita belajar kan, terkadang penderitaan itu bisa datang karena dosa, ataupun penderitaan itu bisa datang karena ujian dari Tuhan. Ya. Tapi kemarin juga kita belajar di Roma 8 ayat 28, semua itu Allah turut bekerja dalam segala hal. Gitu. Jadi penderitaan karena dosa, penderitaan karena ujian, itu semua Tuhan turut bekerja. Dan kemarin kita udah belajar tuh, masih ingat nggak? Nah, sampai nanti di
Musa lahir Keluaran 2, nanti di Keluaran 14 baru mereka keluar dari Mesir. Bayangkan tuh, dari Keluaran 1 sampai Keluaran 14 mereka baru keluar dari Mesir. Itu pun waktu mereka keluar dari Mesir, ya, mereka tuh di padang gurun tuh bersungut-sungut, badannya keluar dari Mesir, tapi otaknya, pikirannya masih ke Mesir. Jadi walaupun mereka sudah keluar, tapi mereka nggak bisa melupakan Mesir. Mereka bilang Mesir itu lebih enak daripada di padang gurun. Akhirnya mereka bersungut-sungut, dosa terus. Israel menjadi contoh dari orang-orang yang ditentukan binasa. Walaupun ada sisa-sisa Israel, kemarin kita sudah belajar kan sisa-sisa Israel. Kenapa mereka bisa jadi contoh ditentukan binasa? Yaitu buah mereka bersungut-sungut, nanti menyembah berhala, itu dilakukan terus berulang terus, walaupun Tuhan sudah berulang kali mengampuni, tapi mereka terus berulang. Jadi buahnya mereka jelek, walaupun ada sisa-sisa Israel. Sekarang apa aplikasinya dengan Injil? Kita tahu kalau kita belajar Injil, artinya kita belajar tentang hidup dan mati, selamat dan tidak selamat. Artinya kita percaya bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Udah, kita mati nggak musnah gitu aja. Walaupun ada satu sekte yang mengajarkan bahwa nanti manusia mati, manusia akan musnah, nggak ada neraka, nggak ada ini. Ada sekte yang mengajarkan, tapi itu ajaran yang nggak masuk akal. Kita percaya ada kehidupan setelah kehidupan kita di dunia. Banyak orang menafsirkan bahwa Mesir itu adalah lambang dari dunia. Jadi kita ini sebenarnya hidup di dunia ini hanya sementara. Tanah perjanjian kita itu di surga. Jadi kamu mesti ingat, kita hidup di dunia ini sementara. Sama kayak orang Israel, hidup di Mesir itu sementara. Mereka punya tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan, tapi mereka lupa. Mereka terlalu enak hidup di Mesir. Mereka berkembang biak di Mesir, enak sampai mereka lupa. Sama kayak kita manusia, kalau kita terlalu enak hidup di dunia, akhirnya kita jadi cinta dunia, kita lupa bahwa ada kehidupan setelah di dunia ini. Ya. Kita belajar bahwa ada yang ditentukan selamat, ada yang ditentukan binasa. Yang binasa masuk ke neraka, yang selamat masuk ke surga. Ya, makanya kenapa Injil ini begitu sangat penting, karena kita sudah belajar bahwa naturnya manusia itu adalah dosa. Kecenderungan, keinginan hati dan pikiran kita tuh berdosa. Naturnya kita tuh berdosa. Satu-satunya yang bisa merubah natur manusia itu hanya dengan lahir baru. Kemarin kita sudah belajar lahir baru, ya. Dan berulang-ulang kali Bapak bilang di dalam lahir baru itu selalu ada unsur yang namanya penginjilan. Ngerti? Selalu ada unsur namanya penginjilan. Makanya kenapa penginjilan itu begitu penting, okay? Karena itu mengubah natur seseorang yang dulunya mencintai dosa dan membenci Tuhan, dirubah menjadi membenci dosa dan mencintai Tuhan.
Tapi sayangnya belakangan ini Injil itu menjadi berita yang ditinggalkan. Bahkan kalau ada pun jadi sedikit. Aturan penginjilan itu mesti dikerjakan secara komplit. Ada sesi dosa, sesi penginjilan, sesi apa yang Tuhan kerjakan buat yang dia selamatkan, apa yang Tuhan kerjakan buat gereja, kasih Tuhan. Itu sudah berapa sesi. Tapi sama orang-orang sekarang paling cuman diberitakan 2-3 menit, lalu mereka ngajak berdoa, mengajak deklarasi iman, ya menerima Yesus, mengajak mereka membuka hati, menerima Yesus, lalu mereka bilang, ya sudah, kamu sudah selamat. Padahal itu nggak menyentuh sedikit pun tentang Injil yang benar yang ada di dalam Alkitab. Kalau kamu belajar di Perjanjian Baru, ya, Perjanjian Baru itu seperti puzzle. Kamu namain puzzle loh. Seperti puzzle yang disusun, baru terbentuklah Injil. Kedatangan, ketaatan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Cuman kenaikan tuh nggak terlalu kita tekankan, karena di kebangkitan itulah lambang kemenangan kita. Tapi kenaikan juga nggak bisa dilupakan. Ya, jadi kita mesti ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, sama seperti orang Israel yang hanya sementara di Mesir. Mereka punya tanah perjanjian, kita juga punya tanah perjanjian. Kita nggak boleh lupa itu. Semakin banyak kita memberitakan Injil, ya, dan itu nggak mungkin sia-sia, ya, karena Tuhan memberikan kita janji bahwa selalu ada tuaian. Jadi Injil yang kita beritakan tuh nggak mungkin sia-sia. Semakin banyak kita memberitakan Injil, semakin banyak orang yang diselamatkan. Gitu. Dan semakin banyak orang yang diselamatkan nggak mungkin membuat surga itu semakin sempit, enggak. Justru kita harus membawa orang-orang, memberitakan Injil, membawa orang-orang ke surga. Kayak papi ini memberitakan Injil sama kamu tiap hari, ngajarin kamu, didengar sama mami, sama Kimi, supaya kita semua nanti bisa kumpul lagi di surga. Gak ada yang hilang satupun. Gitu. Paham? Kamu juga kalau kamu sayang sama teman kamu, ya kamu beritain Injil. Walaupun dengan resiko kamu dibenci orang, dibully, sama seperti Yusuf. Tapi rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Ya. Oke. Besok kita akan masuk ke kelahiran Musa di Keluaran 2.